welcome back to my YouTube channel. Jadi kembali lagi di YouTube channel Nur Ainul Miftahul Huda. Kali ini di video pembelajaran ini kita akan melanjutkan materi di mata kuliah aljabar linier elementer. Nah, kalau kemarin kita di video sebelumnya itu sudah membahas operasi baris elementer ya. Kalau kita lihat, kita sudah menyelesaikan suatu SPL menggunakan operasi baris elementer. Perlu diingat kembali, dan ini akan dipakai terus. Jadi intinya dalam OBE ini 3 aja operasi yang diperbolehkan, yaitu mengalihkan baris dengan konstanta tak nol, menukarkan posisi barisnya, dan menambahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Ini hukumnya wajib untuk dipahami, gitu ya. Jadi ketika menyelesaikan SPL nanti kedepannya juga akan dipakai 3 cara ini. Jadi harus benar-benar dipahami. Hanya 3 cara yang diperbolehkan, hanya 3 operasi yang diperbolehkan, maksud saya. Mengalihkan baris, ingat mengalihkan baris ya, bukan membagi, tapi mengalihkan baris dengan konstanta tak nol, menukarkan posisi 2 baris, kemudian menambahkan kelipatan 1 baris ke baris lainnya. Jadi menambahkan kelipatan 1 baris ke baris lainnya. Nah, yang ketiga operasi tersebut nanti namanya OBE ya. Nah, itu sudah kita bahas. Contohnya, misalkan kita punya SPL seperti ini, maka dengan operasi-operasi ini maka dapatlah nanti solusinya. Kemarin adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Oke, sekarang kita pindah ke materi berikutnya. Bukan pindah ya, ini melanjutkan materi berikutnya, yaitu eselon baris. Nah, ini nanti akan berkaitan juga dengan solusi SPL tentunya ya. Nah, di sini dikatakan sifat-sifat matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nah, itu ada 4 sifat. Jadi yang pertama, jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan pertama pada baris itu adalah 1. Ini untuk sementara kalian membayangi dulu bentuknya ya, nanti baru kita akan masuk ke contohnya. Oke, yang pertama, jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak nol pertama pada baris itu adalah 1. Oke, yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, jadi dibayangkan ada baris yang seluruhnya di baris itu terdiri dari 0, maka baris-baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian bawah dari matriks. Di posisinya di bagian bawah. Kalau ada baris yang isinya semuanya 0, maka diposisikan di bagian bawah. Oke, yang ketiga, jika terdapat 2 baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang paling kanan dari satu utama baris yang lebih tinggi. Nah, silahkan dibayangkan kalau ada 2 baris berurutan tidak semuanya 0, nah maka satu utama pada baris yang lebih rendah itu terdapat pada kolom yang paling kanan dari satu utama baris yang lebih tinggi. Nah, ingat baris yang rendah, baris yang tinggi yang mana? Paling kanan dan paling kanan dari baris yang lebih tinggi itu yang mana posisinya? Silahkan dibayangkan dulu. Yang keempat, setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Jadi kalau tadi bertanya-tanya di bagian ketiga dikatakan satu utama. Satu utama itu maksudnya apa? Nah, nomor 4 ini dijelaskan ya. Kita tanyakan lagi. Setiap kolom yang memiliki satu utama artinya dia memiliki 0 di tempat-tempat lainnya. Nah, matriks yang memiliki 3 sifat pertama ini namanya eselon baris. Kalau dia cuma memenuhi 1 sampai 3 aja namanya eselon baris. Kalau 1 sampai 4 berarti namanya eselon baris tereduksi.
ya. Sekarang mungkin kita tulis lagi solusi dari contoh yang sebelumnya ya. Kita tuliskan lagi di sini supaya tergambar. Ini solusi yang sebelumnya adalah 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 3. Oke. Ini solusi dari SPL yang contoh sebelumnya. Oke, kita lihat dari sifat-sifatnya. Yang pertama, jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0. Oke, yang mana yang namanya baris? Jadi yang namanya baris berarti ini ya, ini baris pertama kan? Ini kemudian baris kedua. Ini baris ketiga. Nah, jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, ini kan nggak semuanya 0 nih. Misalkan kita lihat baris pertama, kan nggak semuanya 0, ada 1 di sini, 1 0 0 1. Nah, maka bilangan tak 0 pertama berarti kan yang pertama yang mana? Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat. Nah, bilangan tak 0 pertama itu adalah 1. Nih. Oke. Kita lihat lagi baris kedua. Baris kedua seluruhnya terdiri dari 0 enggak? Enggak ya, ada 0, 1, ada 0, ada 2, ada 1 dan 2 di sini ya, bukan 0. Nah, kalau dia memenuhi kondisi ini, satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka kita cek bilangan tak 0 pertamanya 1 atau bukan. Nah, kita lihat. Ini yang posisi di 1 ini 0. Yang kedua ini adalah 1, yang ketiga 0, yang keempat 2. Nah, bilangan tak 0 pertama, tidak 0 pertama adalah 1. Benar ya? Berarti 1. Baris ketiga juga sama, bilangan tak 0 pertamanya adalah 1. Oke, berarti yang 1 centang, memenuhi. Kemudian yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian bawah dari matriks. Oke, dia tidak ada baris yang 0. Jadi tetap dianggap memenuhi ya. Ingat lagi mata kuliah PMM-nya. Ini kan kalimatnya jika maka. Kalau misalnya syaratnya nggak ada gimana? Diingat-ingat lagi. Kemudian yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, nah ini kan baris 1 baris 2 nih berurutan dan tidak semuanya 0 kan? Maka satu utama pada baris yang lebih rendah. Kita lihat ini baris berarti yang paling tinggi baris yang mana? Yang paling tinggi berarti baris yang ini. Kemudian yang tertinggi kedua yang ini. Tertinggi ketiga, terendah berarti yang ini 3. Nah, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah. Misalnya kita pandang 1 dengan 2. Satu utama pada baris yang lebih rendah, berarti yang satu ini terdapat pada kolom yang paling kanan dari satu utama baris yang lebih tinggi. Kan ini paling kanan dibanding yang ini. Gitu ya. Begitu juga yang ketiga. Yang ketiga, baris satu utama pada baris yang lebih rendah itu paling kanan daripada baris kedua. Paling kanan juga daripada baris pertama. Oke ya, berarti ini memenuhi. Nah, berarti dia eselon baris. Nah, kita lihat apakah dia eselon baris tereduksi atau bukan. Nah, yang keempat, setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Berarti setiap kolom, berarti yang kita lihat adalah kolom. Berarti yang namanya kolom berarti yang ini. Ini kolom ya. Ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Setiap kolom yang punya satu utamanya tadi kan sudah kita lingkari yang ini. Maka memiliki 0 pada tempat yang lainnya. Ini 0, ini 0. Kolom kedua kita lihat yang ada satu utamanya. Ini 0 juga, ini 0 juga. Kolom ketiga yang ada satu utamanya, ini berarti yang lainnya 0 juga. Nah, kolom keempat nggak ada satu utamanya, berarti dia memenuhi. Nah, karena dia memenuhi 1, 2, 3, 4, maka tadi ini solusinya ini adalah matriks EBT, eselon baris tereduksi. Ya, bentuknya adalah bentuk eselon baris tereduksi. Sehingga nanti juga kita akibatnya apa? Kita dengan mudah menentukan solusinya. Oh, ini kan X, ini Y, ini Z, ini B tadi ya. Kalau misalnya matriks yang diperbesar tadi, jadi X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3. Ya, seperti itu.
Sekarang misalkan kita contoh bentuk eselon baris tereduksi. Kalau misalnya yang A, eselon baris tereduksi atau bukan? Kita cek berarti satu-satu. Syarat yang nomor 1 memenuhi enggak? Syarat nomor 1, jika suatu baris tidak seluruhnya 0, maka bilangan tak 0 pertamanya adalah 1. Oke, ini memenuhi. Syarat 1, oke. Syarat 2, kalau ada baris 0 yang isinya 0 semua, maka terletak paling bawah. Oke, memenuhi. Syarat yang ketiga tadi apa? Kalau ada satu utama pada baris yang lebih rendah, maka letaknya adalah sebelah kanan, ya. Atau gimana redaksinya tadi? Jika terdapat dua baris berurutan yang tidak semuanya 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat paling kanan dibandingkan baris yang lebih tinggi. Oke, ini berarti satu utama. Ini kan paling kanan daripada satu utama yang ini. Oke, berarti dia matriks. Ini eselon baris. Kita cek EBT enggak? EBT tadi katanya apa? Setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat lainnya. Di kolom pertama memenuhi 0 semua, memenuhi ya. Di kolom kedua, nah ternyata tidak memenuhi di sini karena ini enggak 0. Maka dia cuma matriks eselon baris. Yang B gimana? Yang B berarti dia matriks eselon baris. Nanti Kak cari alasannya. Yang C gimana? Berarti matriks eselon baris tereduksi. Yang D gimana? Yang D juga berarti matriks eselon baris tereduksi. Yang E, nah gimana kalau yang E dan yang F gimana? Ya silahkan dianalisis yang E dan F gimana. Dan kenapa B, C, D ini saya tulis seperti ini? Benar nggak? EB, EBT, EBT atau jangan-jangan salah? Silahkan dipelajari berdasarkan tadi syaratnya ya. Nah di sini ada contoh. Buatlah matriks A berikut menjadi matriks eselon baris tereduksi. Nah, berarti harus diingat gimana caranya membuat syarat-syaratnya matriks eselon baris tereduksi itu apa. Ada 4 tadi ya kalau eselon baris tereduksi. Nah, ini mungkin saya contohkan ya. Kita kerjakan sama-sama yang satu ya. Semoga muat space-nya ya. Oke, 1 kita tuliskan saja di sini 1, 2, 1, 4, 3, 8. Oke, operasinya misalkan B2 ditambah minus 2B1 ya. Maka nanti jadinya ini tetap 1, 1, 3. Berarti 2 dikurang 2, 0. 4 dikurang 2, 2. 8 dikurang 6. 8 kurang 6, 2 ya. Oke, kemudian ini B2 dikali setengah. Maka jadinya 1, 1, 3, 0, 1, 1. Selanjutnya B1 ditambah minus B2. Berarti 1 ditambah minus B2, 0. 3 dikurang 1 berarti 2. Ini 0, 1, 1 ya. Nah, ini berarti sudah bentuk matriks eselon baris tereduksi. Kenapa? Nah, dicek aja benar nggak memenuhi 4 syarat tersebut. Oke, kemudian contoh yang satunya lagi, nah silahkan dicoba ya. Silahkan bentuk menjadi matriks eselon baris tereduksi. Nah, kemudian di sini juga ada contoh-contoh eselon baris tereduksi ya. Silahkan dicek benar atau tidak ini sudah eselon baris tereduksi atau tidak gitu ya. Yang saya isi bintang-bintang ini berarti boleh angka berapapun misalkan. Maka ini sudah EBT gitu. Nah, dicek benar nggak ini EBT juga atau enggak. Ini masih saya kasih tanda tanya ya, walaupun judulnya sudah EBT. Oke, kemudian kita lanjut ke ini ada solusi tunggal. Ini contoh juga ya sebenarnya. Solusi tunggal misalkan matriks yang diperbesar dari sistem linier dengan 4 variabel yang tidak diketahui X1, X2, X3, X4-nya telah direduksi menggunakan OBE. Jadi udah kita reduksi nih, udah kita cari solusinya menggunakan OBE. Kemudian bentuknya seperti ini. Maka hasilnya adalah X1 sama dengan 3, X2-nya min 1, X3-nya 0, X4-nya adalah 5. Kenapa ini? Oke, X4-nya adalah 5.
berarti dia solusinya tunggal. Nah, sekarang kemudian kita lanjut lagi ke sistem linear 3 variabel. Jadi di sini dikatakan misalkan X, Y, Z adalah 3 variabel dalam suatu SPL, maka tentukan solusi dari sistem berikut. Yang pertama, misalnya kita punya tadi ya X, Y, Z ya, berarti ini X, Y, Z ini solusinya B berarti ya. Nah, kalau kita lihat di sini baris pertama berarti kan X-nya sama dengan 0. Oke, harusnya tidak merah ya warnanya, kita ganti biru saja. Ini berarti X-nya sama dengan 0, kemudian di sini Y plus Z ini juga sama dengan 0. Nah, kemudian ini jadinya 0X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan 1 ya. Nah, akibatnya apa kalau seperti ini? Berarti dia tidak konsisten, sistemnya tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Saya tanya, emang ada sesuatu nilai nanti dikalikan 0 ini kalau kita jumlahkan hasilnya 1, sedangkan setiap nilai yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan sama dengan 0, maka ini tidak konsisten. Artinya kalau tidak konsisten berarti tidak punya solusi ya. Oke, berarti nggak punya solusi. Kemudian yang B gimana? Yang B kalau kita lihat di sini, nah bentuknya kira-kira sama atau tidak dengan yang nomor 1. Kalau yang B kita tulis di mana ya? Di sebelah sininya. Berarti kan X ditambah 3Z sama dengan minus 1. Kemudian Y dikurang 4Z itu sama dengan 2. Oke, ya. Kemudian yang terakhir adalah 0X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan 0. Nah, gimana kira-kira? Sama nggak perlakuannya sama dengan yang 1? Kalau yang 1 tadi dia nggak sepenuhnya 0 semua, tapi ada 0, 0, 0, 1. Nah, kalau yang kedua ini ada baris yang isinya semuanya 0. Nah, apakah dia menjadi tidak konsisten juga? Atau ternyata dia punya solusi tapi nanti solusinya tak hingga? Nah, gimana tuh? Silahkan coba dipikir-pikir, dianalisis. Kalau tadi, apakah mungkin 0 dikali suatu bilangan ditambah 0 kali suatu bilangan tambah 0 kali suatu bilangan itu sama dengan 1? Jawabannya tidak mungkin, karena setiap bilangan yang dikalikan 0 pasti hasilnya akan sama dengan 0. Nah, di nomor 2 ini, 0 dikali X ditambah 0 dikali Y tambah 0 kali Z sama dengan 0. Nah, apakah tidak konsisten atau konsisten jadinya? Oke, nah itu silahkan dipikirkan. Sekarang kita lanjut. Nah, jadi solusinya ada atau tidak jawabannya? Nah, kalau di sini kita lihat secara, anggaplah kita belum masuk ke matriksnya ya. Jadi kita lihat saja solusinya tadi dari matriks dari solusi yang diberikan, bukan dari solusi ya, dari matriks yang diperbesar ini, dapatnya X plus 3Z sama dengan minus 1, Y min 4Z sama dengan 2. Nah, maka nanti ada istilah yang namanya, oke bentar, variabel bebas. Nah, dalam hal ini variabel bebasnya siapa? Variabel bebasnya adalah si Z. Kenapa saya bilang si Z? Nah, karena coba kita lihat di sini. Satu utama ini punya si X. Satu utama ini punya si Y. Si Z tidak punya satu utama.
Gitu. Artinya nanti kita misalkan saja. Gimana cara mendapatkan solusinya? Misal Z ini sama dengan T. Gitu ya. Maka nanti berarti X ditambah 3T sama dengan minus 1. Berarti X sama dengan minus 1 minus 3T. Oke. Kemudian Y-nya berarti berapa? Y min 4T sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 plus 4T. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah ini ya. Z sama dengan T, kemudian X sama dengan 1 min 3T, Y sama dengan 2 plus 4T. Contohnya gimana? T-nya ini berapa? Makanya namanya variabel bebas. Kita bisa substitusikan misalnya T-nya sama dengan mau berapa? Misalnya T-nya sama dengan 0. Kalau T-nya sama dengan 0, berarti solusinya nanti Z-nya sama dengan 0, X-nya berarti berapa? X-nya berarti sama dengan minus 1, kan T-nya 0. Y-nya adalah sama dengan 2. Nah, itu kalau T-nya 0. Sekarang kalau T-nya 1 berapa berarti nilainya? Maka Z sama dengan 1, X-nya nanti jadi sama dengan minus 4, Y-nya sama dengan 6. Kalau T-nya 2 berapa? Nah, berarti ini. Nah, kalau seperti itu berarti solusinya ada berapa? Apakah solusinya tunggal, cuma satu solusinya, atau tidak ada solusi, atau tak hingga banyaknya solusi? Nah, silahkan kalian yang menentukannya. Oke, berarti bisa nggak ditarik kesimpulan kira-kira perbedaannya apa? Kapan dia itu tidak punya solusi, kapan dia punya tak hingga banyaknya solusi? Ciri-cirinya aja, mengidentifikasinya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 berarti ini mirip-mirip nomor 2. Cuma dia ada 2 baris yang semuanya 0. Itu berarti kan di sini persamaannya kita tulis lagi X min 5Y ditambah Z sama dengan 4. Nah, ini sebenarnya mirip dengan seingat saya sudah kita bahas di awal ya, entah di video sebelumnya atau sebelumnya lagi. Gimana cara mencari solusinya? Itu berarti ada berapa variabel bebas. Situ. Oke ya, kita lanjut ke, nah ini adalah salah satu cara untuk mencari solusi ya, yaitu dengan metode eliminasi. Tapi bukan metode eliminasi yang yang dipelajari ketika sekolah dulu mungkin ya. Karena kalau di sekolah dulu mungkin hanya terbatas 2 variabel atau 3 variabel. Nah, ini kita akan coba kerjakan dengan metode eliminasi. Apa sih yang dimaksud eliminasi gitu? Tapi tentunya dengan tetap menggunakan ini ya, tetap menggunakan OBE. Oke, kita lihat ini adalah matriks yang akan kita selesaikan, yang akan kita cari solusinya. Nah, yang pertama, langkah pertama kita perhatikan pada kolom paling kiri ini ya, berarti tidak seluruhnya terdiri dari 0. Jadi ada 0, ada 2, ada 2. Nah, tadi ingat aturannya ada 3 ya. Aturan dari OBE hanya boleh mengalihkan dengan konstan data 0, menukar baris, kemudian menambahkan dengan kelipatan baris lainnya. Gitu. Nah, oke, kemudian langkah keduanya apa? Jadi kalau misalnya kita mau tukar, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Balik lagi ke video sebelumnya yang pernah saya katakan bahwa ini caranya mungkin berbeda setiap orang. Itu bebas cara apa dulu yang ditempuh asalkan tidak melanggar rules-nya ya, melanggar 3 ketentuan tadi. Oke, misalkan saya mau tukar baris kedua dengan baris ke-1. Oke, misalnya saya mau tukar baris kedua dengan baris ke-1. Ini banyak ya notasinya, ada yang bilang ada yang menuliskan seperti ini gitu, atau mau panah gini juga boleh. Oke, berarti kita tulis lagi baris kedua menjadi baris pertama,
Ini 2, 4, minus 10, 6, 12, 28. Ini 0, 0, minus 2, 0, 7, 12, 24, minus 5, 6, minus 5, minus 1. Ya. Nah, oke, kalau seperti ini, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Ingat, tujuannya nanti kita akan mengerjakannya dengan eselon baris, membentuknya menjadi bentuk eselon baris tereduksi, gitu ya. Jadi membentuknya tujuannya, terus di sini dulu goalsnya adalah EBT ya, eselon baris tereduksi. Tadi syaratnya apa eselon baris tereduksi? Yaitu membentuk satu utama. Membentuk satu utama. Oke. Ingat, eselon baris tereduksi ada 4 syaratnya. Ya, nah diingat lagi tuh 4 syaratnya apa aja. Yang jika satu baris tidak semuanya 0, maka apa? Kalau misalnya ada 0, maka gimana gitu ya. Kalau ada satu utama, baris paling rendah, di paling kanan, di paling kiri gitu ya, di paling tinggi. Kemudian yang keempat, kalau ada satu utama, maka posisi lainnya pada kolom itu harus 0. Nah, itu harus sudah melekat di kepala kalian. Maka misalkan di sini saya mau buat baris pertamanya ini saya mau kalikan dengan setengah. Ini berkali-kali saya katakan bahwa masing-masing orang pasti punya pemikiran dan cara yang berbeda-beda. Jadi ketika mengerjakan tentunya tidak akan mungkinlah sedikit, tidak akan mungkin tahapannya itu sama persis. Oke, kita lanjut. Ini saya B1 saya kalikan setengah, maka ini dapat 1, ini dapat 2, ini minus 5, ini 3, ini 6, ini 14. Oke. Baris kedua, ketiga berarti tetap 7, 12, 2, 4, minus 5, 6, minus 5, minus 1. Ini perlu berhati-hati karena sering sekali yang terpeleset gitu ya. Maksudnya terpeleset itu apa? Terpeleset itu kadang-kadang minusnya ketinggalan, kadang-kadang penjumlahannya salah, perkaliannya salah. Jadi simple thing aja, salah sedikit aja, maksudnya salahnya sederhana, tapi akan berdampak besar nanti ke bawah-bawahnya pasti salah. Salah satu angka aja pasti ke bawah-bawahnya akan salah. Oke, lanjut. Kemudian saya sudah membuat satu utama. Udah satu utama atau belum? Belum ya. Kenapa belum? Karena dalam kolom ini masih ada 2 nih. Harusnya kalau satu utama dia harusnya 0. Maka yang saya lakukan selanjutnya adalah saya pengen membuat ini jadi 0 supaya saya ketemu satu utama. Gimana caranya? Berarti B3 ditambah minus 2B1. Ya, kenapa? Karena kalau 2 ditambah minus 2 hasilnya 0. Oke, kita tuliskan lagi di sini jadinya 2 dikurang 2 ini tetap baris pertama 1, 3, 6, 14, kemudian ini 0, 0, minus 2, 0, 7, 12, ini berarti 0, 4 dikurang 4 ini 0, minus 5 ditambah 10 itu adalah 5, kemudian 6 dikurang 6 itu 0, kemudian minus 5, minus 12 itu minus 17, kemudian minus 1, minus 28, minus 29 ya. Oke, nah sekarang saya sudah punya satu utama nih. Oke, sorry. Apa ini? Oke, saya sudah punya satu utama di sini. Tapi yang lainnya sudah EBT belum, atau bahkan sudah EB belum? Belum. Kenapa? Karena ini bukan 1, harusnya dia 1 ya. Angka 0 pertamanya harusnya 1. Maka langkah selanjutnya adalah apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat supaya dia satu utama untuk baris yang lainnya. Gitu. Nah, misalkan saya mau buat ini
B, salah ya, pakai warna biru aja, B2, supaya dia 1 berarti saya kalikan dengan minus setengah. Benar ya, kan 1 jadinya. Kemudian misalkan saya mau buat dia bentuknya baris ketiga ini, kita apakan kira-kira baris ketiga ini supaya ada yang bisa kita lakukan nggak dengan baris ketiga? Oke, kalau belum bisa jangan dipaksakan, kita lanjutkan lagi. Saya panahnya di sini aja untuk menghematnya. Jadi 1, 2, minus 5, 3, 6, 14. Kemudian ini berarti 0, 0, 1, 0, minus 7. Oke, sorry. Minus 7/2. Ini minus 6. Kemudian ini tetap 0, 0. Oke, kita saya udah kepikiran langkah selanjutnya ya. Nah, oke, kita sudah ketemu nih angka pertamanya 1. Ini kan tadi udah 1 utama ini. Ini udah mau dekat-dekat EB nih. Belum EBT ya, EBT masih jauh. Udah mau dekat-dekat EB karena syarat yang kedua sudah terpenuhi. Kedua atau ketiga saya lupa terpenuhi ya. Angka tak nol pertamanya adalah 1. Nah, maka kita harus membuat baris ketiga ini angka pertamanya juga belum 1 dan dia juga mengganggu si baris kedua. Gitu ya. Harusnya kan kalau mau ini jadi 1 utama, ini harusnya 0, ini juga harusnya 0. Maka kita kerjakan sekarang yang baris ketiga. Gimana caranya? Baris ketiga ya udah, baris ketiga kita tambahkan minus 5 baris ke 2. Kenapa nggak baris ke 1? Kalau baris ke 1 nggak mungkin, nanti yang jadinya 0. Ini awalnya udah 0, udah sesuai. Kalau kita operasikan dengan baris ke 1, maka dia pasti nanti akan nggak 0 lagi di sini. Di sini tuh nggak 0 lagi. Kalau mau coba aja. Oke, kita lanjut. Kemudian kita tulis lagi ya. Berarti di sini tetap 1, 2 minus 5, 3, 6, 14. Ini 0, 0, 1, 0, minus 7/2 minus 6, 0, 0. Nah, 5 dikurang 5, 0. 0 ini tetap. Kemudian minus 17. Nah, ini harus dihitung. Minus 17 ditambah 35/2 ya. Minus 17 itu minus 34/2 ditambah 35/2 berarti 1/2. Oke, kemudian minus 29 ditambah 30 berarti 1. Oke. Nah, ini semakin ketemu titik terangnya ya. Yang selanjutnya apa? Ini supaya dia baris ketiga nih ada 1 utamanya, maka gampang aja. Jadi B3 dikali 2. Atau gini aja nulisnya, dikali 2. Kemudian B1 juga sebenarnya bisa kita lakukannya nih. B1 misalnya ditambah 5 B2. Kenapa saya lakukan seperti operasi ini? Saya pengen membuat ini menjadi 0 supaya ini jadi 1 utama. Bentar, ini ini harus 0 supaya ini 1 utama. Ini kan udah 1 utama. Oke, kemudian kita hapus hitungan di sini. Oke, berarti ini jadinya B1 ditambah 5B2, 1, ini 2. Tetap ya, kenapa tetap? Ini kan 0. Minus 5 ditambah 5 itu 0. 3 ini berarti tetap 3. Kemudian ini harus kita coret-coret lagi. 6 dikurang 7 kali 5, 35/2 ya. Berarti ini berapa hasilnya? 12/2 dikurang 35/2 berarti minus 13/2 ya. Benar atau tidak? Salah ya. 22 minus 22/2. Benar? Berarti minus 11.
Benar nggak ya? Coba kita tulis lebih rapi lagi. Ini karena kalau salah hitung berbahaya ya. Ini kan 2 pulpen ini 12/2 dikurang, salah ya, 35/2. Berarti ini kan 23, berarti minus 23/2. Hampir saja salah. Oke, minus 23/2, kemudian 14 dikurang 30, minus 16. Oke, semoga kita tidak menemukan kesalahan perhitungan ya. Kesalahan perhitungan kita harus cek lagi. Minus berapa tadi? 14 dikurang 30, minus 16. Oh. Kenapa ini? Oke. Minus 16. Oke. Kemudian ini tetap 0, 0, 1, 0, minus 7/2 minus 6. Ini 0, 0, 0, 0, 1, ini berarti 2. Oke, kita hapus lagi coret-coretan ini. Oke, sudah jadi satu utama belum? Berarti ini sudah satu utama, ini juga sudah satu utama. Nah, selanjutnya yang mana yang belum satu utama? Yang belum satu utama adalah ini. Kenapa? Karena itu belum 0 semua. Jadi tugas kita adalah membuat dia ini 0, ini 0 juga. Gimana caranya? Berarti ini B1. Aduh. Saya takut hilang kalau gini nih. B1 ditambah 23/2 B3. Oke. Ini berarti B2 ditambah 7/2 B3. Coba kita kerjakan. 1, 2, 0. Ini 3 tetap, berarti ini 0. Nah, minus 16, kita tulis lagi. Minus 16 ditambah 23, berarti ya kan 23/2 dikali 2. 7. Betul? 7 ya. Oke, semoga benar. 0, 0, 1, 0. Ini berarti 0 juga. Minus 6 ditambah 7. 1. Kemudian yang ketiga, baris ketiganya sudah tetap ya, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Oke, apakah sudah EBT? Saya jamin sudah EBT ya. Kalau tidak percaya, cek aja memenuhi 4 syarat itu atau tidak. Maka ini adalah namanya, matriksnya adalah sudah bentuk EBT. Solusinya gimana? Solusinya adalah, berarti kalau kita misalkan ya, kalau X, Y, Z ini kebanyakan. X1, X2, X3, X4, X5, ini hasilnya ya. Berarti X1 ditambah, kok yang hapus, X2, ditambah 2X2 ditambah 3X4 sama dengan 7. Kemudian X3 itu sama dengan, kejauhan ya, X3 sama dengan 1, X5 sama dengan 2. Nah, ini apakah dia solusinya tunggal hingga banyaknya solusi atau tidak punya solusi? Nah, tadi kita sudah bahas tentang variabel bebas. Maka variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah selain satu utama. Yang satu utama kan ini. Yang tidak ada satu utama berarti X2, ini variabel bebasnya. X4 variabel bebasnya. Akibatnya apa? Kita misalkan aja. X2-nya sebagai S, katakan X4-nya sebagai T. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah X1 sama dengan 7 dikurang 2S ditambah 3T. X2 sama dengan X, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan T, X5 sama dengan
2. Inilah solusinya. Seperti itu. Artinya dia punya hingga banyaknya solusi. Nah, sebenarnya metode untuk solusi SPL ini ada namanya eliminasi Gauss. Saya tuliskan di sini. Mungkin dengan warna merah. Eliminasi Gauss. Ada juga satu lagi eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini dua ilmuwan ya. Eliminasi Gauss dan eliminasi Jordan. Oke, ada sejarahnya, bisa kalian baca di buku ya. Di buku Hort Anton itu dia memberikan sejarahnya, sedikit biografi tentang Carl Friedrich Gauss dan Wilhelm Jordan. Tuh, saya takut salah menceritakan sejarahnya, jadi lebih baik kalian baca aja ya sejarahnya. Oke, kita balik lagi ke eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Bedanya di mana? Gauss yang mana, Gauss-Jordan yang mana? Ini perlu dipahami perbedaannya supaya kalau ada perintah soal gunakan metode eliminasi Gauss. Oke, sampai mana? Gunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Itu sampai mana? Gitu ya. Nah, kalau Gauss-Jordan ini sampai EBT. Ini sampai EBT. Sampai mana? Berarti ini nih. Ini berarti kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Kalau Gauss aja itu EB aja. Yang mana berarti? Berarti yang ini. Ya kan? Ini belum sampai EBT kan, masih ada yang tidak nol. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Kalau Gauss dia itu sampai EB. Eselon baris aja. Kalau Gauss-Jordan dia sampai eselon baris tereduksi EBT. Seperti itu ya. Nah, ini masih ada space yang kosong. Ini masih ada contoh, silahkan dicoba. Pastinya harus dicoba solusinya seperti apa. Oke. Sudah selesai ternyata untuk masalah mencari solusi SPL dengan eliminasi Gauss-Jordan dan eliminasi Gauss. Tentunya kalau kita lihat, kita mengerjakan sama-sama dengan soal yang mungkin ini barisnya cuma 3 baris, matriksnya kemudian ada 6 kolom aja. Nah, itu dengan waktu yang berapa menit tadi ya? Karena saya sambil menjelaskan dan sambil menulis juga. Nah, artinya apa? Artinya kalian sangat-sangat butuh latihan. Saya saja yang mengerjakan ini, yang berhadapan dengan ini terus, harus coret-coret lagi, harus ngitung lagi, harus benar-benar teliti menghitung tadi ya, perkalian, pengurangan, pembagian, apalagi kalau ada pecahan segala macamnya, itu harus sangat-sangat teliti. Karena kalau salah satu angka, misalnya kalian salah di sini nih, salah ngitung ini, ya udah, berarti salah ke bawahnya, nggak ketemu solusinya. Nah, makanya harus berbanyak latihan. Jadi harus dicoba-coba terus, harus mengerjakan sambil pakai timer. Oke. Kalau misalnya ternyata percobaan pertama satu soal dengan ukuran matriks segini, banyaknya variabelnya segini, jumlahnya saya bisa mengerjakan dalam waktu 30 menit. Wah, itu gawat ya, terlalu lama, 30 menit. Kemudian coba lagi sampai berapa menit, coba lagi sampai kalian benar-benar mahir. Gitu ya. Gimana cara nyobanya? Banyak sekali latihan soal yang ada di buku yang bisa dicoba. Oke ya. Untuk materinya sampai sini saja dulu. Sebenarnya masih banyak contoh yang kalau yang ada di buku bisa kalian coba ya. Silahkan dicoba. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Jangan lupa dibaca bukunya dan dicoba latihan soalnya ya. Oke, terima kasih. Thank you for watching.